Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Ramadanti dengan NIM akhir 26 dan rekan saya Sugiyarti Rahma Kurnia dengan NIM akhir 27. Kami dari kelompok 12 kelas 5A Program Studi Pendidikan Matematika dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan menjelaskan materi fungsi logaritma mata kuliah fungsi kubah kompleks yang diampu oleh Prof. Dr. Kadir MPD. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Definisinya yaitu misalkan bilangan kompleks Z sama dengan RE pangkat I theta dengan R merupakan nilai mutlak Z dan theta merupakan argumen Z. Fungsi logaritma dengan peubah kompleks Z dinyatakan sebagai log Z sama dengan log RE pangkat I theta sama dengan log R ditambah log I theta dengan R lebih dari 0. Jika Z real, maka log Z sama dengan ln Z sama dengan ln R ditambah I theta dengan R lebih dari 0. Dimisalkan bahwa untuk sembarang bilangan kompleks Z terdapat log Z. Andaikan lebih lanjut bahwa log Z membentuk suatu perluasan bagi logaritma nyata yaitu ln X. Jadi andaikan bahwa log Z sama dengan ln Z. Nah, berdasarkan sifat-sifat logaritma pada bilangan real, maka dimiliki juga oleh log Z. Jadi log ZW sama dengan log Z ditambah log W. Nah, kemudian di sini ada juga sifat yang kedua, log Z pangkat alfa sama dengan alfa log Z. Untuk setiap Z, W, dan alfa merupakan anggota bilangan kompleks. Kita ketahui bentuk Euler Z sama dengan RE pangkat I theta, maka diperoleh tadi kan terdapat log Z sama dengan, nah Z itu kan kita ketahui bahwa dia itu RE pangkat I theta, maka di sini bisa kita tuliskan log RE pangkat I theta. Nah, kita gunakan sifat logaritma yang pertama ini sehingga kita peroleh log R ditambah log E pangkat I theta. Kemudian kita perhatikan log E pangkat I theta itu bisa kita gunakan sifat logaritma yang seperti ini, log Z pangkat alfa sama dengan alfa log Z, sehingga kita peroleh sama dengan log R ditambah, jadi I theta-nya di depan, I theta log E. Nah, tadi kan dikatakan bahwa log Z itu sama dengan ln Z. Maka di sini bisa kita ubah menjadi ln. Jadi ln R ditambah I theta ln E. Nah, kita tahu bahwa ln E itu sama dengan 1. Jadi di sini kita peroleh ln R ditambah I theta dikalikan dengan 1. Jadi ln R ditambah I theta dikali 1 hasilnya I theta. Kita ketahui bahwa R merupakan modulus dari suatu bilangan kompleks yang dapat dinotasikan pula dengan harga mutlak dari Z, sehingga diperoleh log Z sama dengan ln harga mutlak dari Z ditambah I theta untuk Z tidak sama dengan 0. Dan apabila theta merupakan sudut atau argumen utama dari Z pada kisaran theta lebih dari atau sama dengan min negatif 2pi dan theta kurang dari atau sama dengan 2pi, maka Z sama dengan RE pangkat I dikalikan dengan buka kurung theta ditambah 2kpi tutup kurung, dengan K-nya merupakan bilangan bulat. Sehingga diperoleh log Z sama dengan ln Z sama dengan ln harga mutlak dari Z ditambah I dikalikan dengan buka kurung theta ditambah 2kpi tutup kurung. Dengan demikian ln Z merupakan fungsi yang bernilai banyak. Nah, ketika K-nya sama dengan 0, maka ln Z sama dengan ln harga mutlak dari Z ditambah I theta. Juga disebut sebagai harga utama dari ln Z. Selanjutnya ada teorema dari logaritma Z. Yang pertama itu E pangkat ln Z sama dengan Z. Yang kedua
ln E pangkat Z sama dengan Z. Yang ketiga, ln Z1 ditambah ln Z2 sama dengan ln Z1 dikali Z2. Yang keempat, ln Z1 dikurang ln Z2 sama dengan ln Z1 per Z2. Yang kelima, ln Z pangkat N sama dengan N ln Z dengan N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Jadi di sini kita akan membuktikan teorema 1 dan teorema 2. Kita misalkan W itu sama dengan ln Z. Nah, tadi kan teorema 1 itu E pangkat ln Z sama dengan Z. Kita buktikan dari sebelah kiri, yaitu E pangkat ln Z. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalkan ln Z itu kan sama dengan W. Jadi di sini bisa kita tuliskan E pangkat W sama dengan E pangkat ln Z. Nah, tadi kan di definisi sudah kita bahas kalau ln Z itu sama dengan ln R ditambah I theta. Maka kita substitusi. Jadi di sini ln R ditambah I theta. Kita menggunakan sifat pada bilangan eksponen. Jadi di sini E pangkat ln R dikali dengan E pangkat I theta. Nah, kita tahu yang ada di sifat logaritma E pangkat ln R itu sama dengan R. Maka di sini R dikali dengan E pangkat I theta. Maka E pangkat I theta ini kan merupakan bentuk Euler dari bilangan Z. Maka ini bisa kita samakan dengan Z. Nah, selanjutnya kita beri kesimpulan di sini jadi E pangkat W sama dengan Z. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita misalkan lagi E pangkat Z ini sama dengan W. Maka ln W itu ini kan sama aja. Tadi kan W-nya itu kan sama dengan E pangkat Z ya. Jadi kita substitusikan ln E pangkat Z sama dengan ln E. Z ini kan kita misalkan dengan X ditambah Y. Maka di sini X tambah Y. Nah, selanjutnya kita kan tahu kalau misalkan Z itu atau argumen pada Z itu kan berada pada kisaran theta lebih dari atau sama dengan negatif 2pi dan theta kurang dari atau sama dengan 2pi. Maka ini bisa kita tuliskan juga dengan ln E X ditambah I Y ditambah 2K Pi. Nah, kemudian kita bisa langsung menggunakan sifat pada bilangan pangkat atau eksponen. Berarti di sini ln E X dikalikan dengan E pangkat I Y ditambah 2K Pi. Nah, setelah itu ini kita bisa menggunakan sifat pada logaritma. Jadi ln E pangkat X ditambah ln E pangkat I dikalikan dengan buka kurung Y ditambah 2K Pi. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa menggunakan sifat logaritma lagi. Jadi X ln E ditambah I dikalikan dengan buka kurung Y ditambah 2K Pi ln E. Kita tahu kalau misalkan ln E itu kan 1 ya. Jadi bisa kita tuliskan juga di sini X ditambah I kalikan Y ditambah 2K Pi. Nah, ini I kita kalikan
menggunakan sifat distributif pada penjumlahan. Jadi I dikali dengan Y ditambah I dikalikan dengan 2 kapi. Jadi I 2 kapi. Nah, ini bisa kita kelompokkan X ditambah IY ditambah I 2 kapi. X ditambah IY ini kan merupakan sama aja kayak Z. Jadi ini bisa kita tuliskan Z dan ditambah I 2 kapi. Nah, dari sini untuk K sama dengan 0, maka bentuk ini kan jadi ln W sama dengan Z ditambah I 2, K-nya kan 0, terus Pi. Nah, ini kan sama aja dengan ln W sama dengan Z. Nah, kita jadikan ln W sama dengan Z ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama tadi kan diperoleh kalau E pangkat W itu sama dengan Z, sedangkan W itu sama dengan ln Z, ya kan? Nah, maka E pangkat ln Z itu sama dengan Z. Kemudian selanjutnya dari 2 persamaan yang kedua itu kan tadi ada ln W sama dengan Z, berarti ln W sama dengan Z. Terus kan sedangkan tadi kita misalkan kalau misalkan E pangkat Z itu sama dengan W, ya kan? E pangkat Z itu sama dengan W, maka W-nya kan E pangkat Z. Jadi di sini ln E pangkat Z sama dengan Z, berarti sama dengan Z. Sehingga di mana teorema pertama dan kedua ini terbukti. Selanjutnya yang ketiga, di sini kita akan membuktikan ln Z1 ditambah ln Z2 sama dengan ln Z1 dikalikan dengan Z2. Di sini bukti. Pertama kita misalkan dulu. Misal Z1 sama dengan R1 E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Kita akan membuktikan dari sebelah kiri. Nah, kita substitusikan Z1 dan Z2-nya. Jadi di sini ln R1 E pangkat I theta 1 ditambah ln R2 E pangkat I theta 2. Nah, kemudian kita ingat kembali kita akan menggunakan sifat logaritma di mana log A ditambah log B sama dengan log AB. Berarti di sini kita tuliskan ln R1 ditambah ln E pangkat I theta 1 ditambah begitupun yang juga ln R2 E pangkat I theta 2. Jadi kita dapat tuliskan ln R2 ditambah ln E pangkat I theta 2. Gitu. Kemudian kita gabungkan. Jadi yang R dengan yang R dan yang E dengan yang E. Berarti di sini dapat kita tuliskan ln R1 ditambah ln R2 ditambah ln I pangkat I theta 1 ditambah ln E pangkat I theta 2. Nah, selanjutnya
Karena kita tadi ketahui ya, kalau misalkan sifat logaritma itu log A ditambah log B sama dengan log AB. Berarti ini bisa kita tuliskan juga dengan ln R1 dikalikan dengan R2. Terus ditambah ln E pangkat I theta 1 ditambah, maaf, ini harusnya dikali dengan E pangkat I theta 2. Nah, kemudian ini juga bisa kita gabungkan menjadi R1 dikali dengan R2 dikalikan lagi dengan E pangkat I theta 1 dikali dengan E pangkat I theta 2. Nah, setelah itu ini kita gunakan sifat selanjutnya. Ini kan juga bisa, berarti kan kita tuliskan R1 kali R2 kemudian dikalikan dengan E I pangkat theta 1 kalikan dengan E pangkat I theta 2. Seperti ini. Nah, kemudian ini R2 dengan E pangkat I theta 1 bisa kita gunakan sifat komutatif, jadi diperoleh R1 E pangkat I theta 1 dikalikan dengan R2 E pangkat I theta 2. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan menjadi di sini R1 E pangkat I theta 1 dengan R2 E pangkat I theta 2. Nah, kemudian ini itu kan ini kan jadi bisa diubah menjadi E pangkat I theta 1 ditambah I theta 2 kan. Jadi di sini dan kita balik lagi ke bentuk pertama, jadi R1 kali R2 kemudian dikali dengan E pangkat I theta 1 ditambah I theta 2. Nah, ini bisa kita gunakan sifat logaritma menjadi ln R1 kali R2 ditambah ln E pangkat I theta 1 ditambah theta 2. Selanjutnya sini ln R1 R2 ditambah, ini bisa kita pakai sifat logaritma, jadi I kali theta 1 ditambah theta 2 ln E. Kita tahu ln E itu sama dengan 1 ya. Jadi sini sama dengan ln R1 kali R2 ditambah I theta 1 ditambah theta 2. Sehingga di sini terbukti bahwa sini ln Z1 dikali Z2. Jadi ini terbukti. Selanjutnya kepada pembuktian teorema keempat, yaitu ln Z1 dikurang ln Z2 sama dengan ln Z1 per Z2. Nah, di sini buktinya kita misalkan Z1 sama dengan R1 E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Nah, kita buktikan dari ruas sebelah kiri, yakni ln Z1 dikurang ln Z2 sama dengan Z1 dan Z2 nya ini kita substitusikan ke sini. Jadi ln R1 E pangkat I theta 1 dikurang ln R2 E pangkat I theta 2. Nah, ingat sifat pada logaritma, yakni ketika ini dalam bentuk perkalian bisa kita ubah menjadi ln R1 ditambah E pangkat I theta 1. Begitupun juga dengan ln
R2 E pangkat I theta 2. Maka bisa kita tuliskan di sini ln R1 ditambah dengan ln E pangkat I theta 1. Nah, kemudian di sini dikurang dengan ln R2 ditambah ln E pangkat I theta 2. Nah, selanjutnya di sini kan menjadi ln R1 ditambah ln E pangkat I theta 1 dikurang ln R2 maaf ini harusnya dikurang ln E pangkat I theta 2. Nah, kemudian selanjutnya kita gabungkan R1 dengan R1 dengan R2 dan E pangkat I theta 1 dengan E pangkat I theta 2. Maka di sini bisa kita tuliskan ln R1 dikurang ln R2 ditambah dengan ln E pangkat I theta 1 dikurang ln E pangkat I theta 2. Nah, ingat lagi pada sifat logaritma, ketika log A dikurang log B itu akan sama dengan log A per B. Maka sifat tersebut bisa kita terapkan pada di sini pada ln R1 dikurang dengan ln R2. Jadi kita tuliskan di sini ln R1 per R2 ditambah dengan begitupun juga sama halnya dengan ln yang sebelah sini, jadi ln E pangkat I theta 1 per E pangkat I theta 2. Nah, setelah itu kita ingat lagi ada sifat pada logaritma ya. Kalau misalkan log A ditambah log B sama dengan log AB, maka ini bisa kita tuliskan menjadi ln R1 per R2 dikalikan dengan E pangkat I theta 1 per E pangkat I theta 2. Nah, ini kan bisa kita tuliskan juga dengan ln R1 E pangkat I theta 1 per R2 E pangkat I theta 2. Atau E nya ini bisa kita sederhanakan menjadi ln R1 per R2 menjadi E pangkat I theta 1 dikurang theta 2. Ingat pada sifat bilangan eksponensial, ketika A pangkat N per A pangkat M maka menjadi A pangkat N dikurang M, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita pecah, jadi di sini ln R1 per R2 ditambah ln, kita pecah menggunakan sifat logaritma ya, yang seperti sebelumnya, yaitu dimana log A ditambah log B sama dengan log AB. Jadi di sini ln E pangkat I theta 1 dikurang theta 2. Nah, di sini kita tulis ulang, kita tulis kembali, kita sederhanakan yang ininya. Ini ingat kalau ada misalnya log B pangkat C, maka itu kan menjadi C log B. Nah, berarti kita dapat tuliskan di sini I theta 1 dikurang theta 2 dikalikan dengan ln E. Kita tahu ln E itu nilainya 1 ya. Berarti kita tuliskan di sini R1 per R2 ditambah I theta 1 dikurang theta 2. Nah, sehingga terbukti bahwa di sini ln Z1 per Z2. Terbukti. Berikutnya teorema yang kelima, yaitu ln
Z pangkat N sama dengan N ln Z, dimana N sama dengan bilangan bulat. Nah, buktinya dapat kita tulis misalkan Z sama dengan RE pangkat I theta, dimana R sama dengan modulus Z merupakan modulus dan theta merupakan argumen dari Z. Menggunakan teorema de Moivre diperoleh Z pangkat N sama dengan RE pangkat I theta dipangkatkan N sama dengan R pangkat N E pangkat I N theta. Sehingga ln Z pangkat N sama dengan ln yang ini nih, nilai Zn yang ini kita substitusikan ke sini, maka jadi ln R pangkat N E pangkat I N theta. Nah, dapat kita tulis ln modulus Rn ditambah ln E pangkat I N theta. Ini berdasarkan sifat logaritma yang log A kali B sama dengan log A ditambah log B ya. Sama dengan ln modulus R pangkat N ditambah salah satu sifat logaritma itu kan ada log M pangkat N sama dengan N log M, maka yang ini ln E pangkat I N theta dapat kita tulis menjadi I N theta ln E. Ini ln modulus R pangkat N tambah N theta. Ln E itu kan nilainya 1 ya, ini dikali 1, jadi ln modulus R pangkat N ditambah I N theta. Karena R merupakan bilangan real positif, modulus R pangkat N sama dengan R pangkat N, maka diperoleh ln R pangkat N ditambah I dalam kurung N theta ditambah 2 K pi K
merupakan anggota bilangan bulat. Ini kita menggunakan sifat logaritma, maka berubah menjadi n ln r ditambah i n theta ditambah 2 k pi. Ini jadi persamaan yang pertama. Lalu kita buktikan dari sebelah kanan. N ln Z sama dengan N ln. Tadi Z-nya adalah ini, tadi kita misalkan Z-nya adalah R E pangkat I theta, maka kita substitusi ke sini jadi ln R E pangkat I theta sama dengan N ln kurung ln R ditambah ln E pangkat I theta. Ini menggunakan sifat logaritma lagi. Ini N ln R ditambah, ini dapat kita tulis menjadi I theta ln E ya, dengan sifat logaritma yang ln M pangkat N. Lalu berikutnya ini N dalam kurung ln R ditambah I theta, karena ln E itu nilainya 1, sama dengan N dalam kurung ln R ditambah I kurung theta ditambah 2k pi. Ini dikali perkalian aljabar ya, ini jadi N ln R ditambah IN dalam kurung theta ditambah 2k pi. Sama dengan N ln R ditambah I, ini N nya kita kalikan ke yang di dalam kurung ini, jadi N theta ditambah 2 pi NK, dimana si K nya itu adalah anggota dari bilangan bulat. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, karena N dan K keduanya merupakan bilangan bulat, maka hasil kali N K juga merupakan bilangan bulat.
Oleh karena itu, ditunjukkan bahwa ln Z pangkat N sama dengan N ln Z untuk setiap bilangan bulat non negatif N dan bilangan kompleks Z. Maka teorema tersebut terbukti. Nah, maka teorema ln Z pangkat N sama dengan N ln Z itu terbukti. Berikutnya ada contoh soal dari fungsi logaritma bilangan kompleks. Soal yang pertama, carilah fungsi logaritma bilangan berikut. A 1 ditambah I, B 3 ditambah 4I. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu. A 1 ditambah I. Bentuk dari bilangan kompleks itu kan Z sama dengan X ditambah I. Berarti kalau bilangan 1 ditambah I, Z-nya itu sama dengan 1 ditambah I. Dimana nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Lalu kita ketahui bahwasannya harga utama fungsi logaritma itu log Z sama dengan ln R ditambah I theta. Nah, R itu adalah modulus dari Z. Karena Z-nya itu 1 ditambah I, jadi R sama dengan modulus dari 1 ditambah I. R sama dengan akar dari I kuadrat ditambah I kuadrat. Karena modulus itu kan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kan X-nya itu 1, terus Y-nya juga 1, jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi R sama dengan akar 2. Nah, ketemu sampai sini. Lalu berikutnya kita cari argumennya. Theta sama dengan arcos tan atau tan pangkat negatif 1 Y per X. Y itu kan tadi 1, X-nya juga 1, berarti di sini jadi cos tan 1. Dimana tan memiliki nilai 1 ketika dia itu berada di sudut pi per 4. Jadi kita dapatkan tetanya adalah pi per 4. Selanjutnya kita kan udah dapat nih nilai R-nya, udah dapat juga nilai tetanya. Maka tinggal kita substitusikan atau kita sesuaikan dengan bentuk harga utama dari fungsi logaritma. Nah, ini kan log Z, berarti kita tulis log Z itu adalah Z-nya itu kan adalah ini ya,
1 ditambah I berarti sama dengan ln modulusnya yaitu akar 2. Jadi ln akar 2 ditambah I pi per 4. Lalu ini ln akar 2 itu kan sama dengan 2 dipangkat 1/2. Ini kita tulis jadi pi per 4i, sama aja. Lalu yang ini sesuai dengan bentuk logaritma m pangkat n kan jadi n logaritma m. Nah, kalau yang ini jadinya ln 2 pangkat 1/2, maka bentuknya bisa menjadi 1/2 ln 2 ditambah pi per 4 i. Nah, jadi fungsi logaritma dari bilangan 1 ditambah i adalah 1/2 ln 2 ditambah pi per 4i. Selanjutnya B3 ditambah 4i. Caranya sama kayak yang A. Tulis dulu Z sama dengan X ditambah Y. Jadi Z sama dengan 3 ditambah 4i, dimana nilai X nya sama dengan 3 dan Y nya sama dengan 4. Diketahui rumus atau bentuk harga utama fungsi logaritma yaitu log Z sama dengan ln R ditambah I theta. R itu sama dengan modulus dari Z, jadi dia R sama dengan modulus dari 3 ditambah 4i. R sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. R sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16, jadi 9 ditambah 16 itu 25, jadi akar 25. Akar 25 sama dengan 5, jadi kita dapatkan modulusnya adalah 5. Setelah itu kita cari argumennya. Theta dengan arcus dan Y per X. Arcus dan Y nya itu 4, X nya itu 3. Nah, berarti kita dapatkan tetanya adalah arcus tan 4/3. Jadi berdasarkan bentuk utama fungsi logaritma yang log Z sama dengan ln R ditambah I theta, kalau kita substitusi jadinya log 3 ditambah 4i sama dengan ln 5 ditambah I arcus tan 4/3. Nah, ini dia hasilnya. Contoh
Untuk soal berikutnya yaitu buktikan log dalam kurung 1 dikurang I sama dengan 1/2 ln 2 dikurang pi per 4I. Nah, gimana caranya? Misal Z sama dengan RE pangkat I theta. Lalu harga utama dari fungsi logaritma itu kan log Z sama dengan ln R ditambah I theta. Nah, kita lihat nih bentuknya. Ini log Z. Ini di sini log dalam kurung 1 dikurang I. Berarti dapat kita tulis si Z-nya sama dengan 1 dikurang I. Dengan nilai X-nya yaitu 1 dan Y-nya itu negatif 1. Karena di sini min, jadi negatif 1. Nah, sekarang kita cari nilai R-nya atau modulus dari si Z-nya. Jadi R sama dengan modulus dari 1 dikurang I. R sama dengan 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. R sama dengan 2. Nah, kita dapat nih modulus dari si Z-nya, yaitu nilainya adalah akar 2. Lalu selanjutnya kita cari nilai tetanya. Sama dengan kastan Y per X. Y-nya negatif 1, X-nya 1, berarti negatif 1 per 1 kan nilainya negatif 1 ya. Maka kita dapatkan nilai tetanya yaitu negatif pi per 4. Nah, setelah kita dapat nilai R dan tetanya, tinggal kita substitusi ke bentuk si harga utama fungsi logaritma. Jadi, kalau kita substitusi, nah, kalau kita substitusi berarti kita akan mendapatkan menjadi log min 1 dikurang I sama dengan tadi ln R-nya adalah akar 2 ditambah I. Nah, dalam kurung negatif pi per 4. Nah, ini yang akar 2 kita bisa ubah bentuknya menjadi 2
pangkat 1/2, kan senilai ya. Nah yang ini kita tulis I dikali negatif pi/4. Lalu yang ini sesuai dengan sifat logaritma. Logaritma m pangkat n kan sama dengan n log m. Nah kalau ini ln 2 pangkat 1/2 berarti bentuknya bisa berubah menjadi 1/2 ln 2. Ini dikurang pi/4 i. Nah jadi deh terbukti bahwasannya si log 1 dikurang i sama dengan 1/2 ln 2 dikurang pi/4 i. Terbukti. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.